أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله تقريرا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم فصل وسلم على حبيبك وأسواتنا وقدواتنا وسيدنا المصطفى. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudaraku jamaah musalla mujahidin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, atas izin Allah kita kembali berjumpa dengan Allah ini dalam rangka wirid pengajian yang senantiasa kita laksanakan setiap hari Senin. Mudah-mudahan i'tikaf kita di musalla kita ini Allah catatkan sebagai kebaikan bagi kita, dan insyaallah ini merupakan asbab Allah angkat derajat kita di sisinya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi washabihi. Bapak Ibu, sengaja malam ini kita tidak menyinggung atau tidak melanjutkan kajian tentang khawatir Qur'aniyah, yaitu tentang kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Sedikit kita mencoba untuk mengingat kalau kisah Nabi Yusuf itu lebih kepada sebagai nasihat juga, tapi ini ada nasihat yang lebih bagus, yaitu setentangan kematian. Sejatinya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan orang yang dikatakan akyas, akyas. Kalau ada orang punya akyas, nama akyas itu artinya bagus, artinya genius, genius atau orang yang pandai, orang bijak. Akan tetapi di balik jenius itu adalah apa yang dikatakan sebagai akyas atau jenius itu, dikatakan dia jenius adalah orang yang betul-betul mempersiapkan kematiannya dengan baik. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan dalam satu riwayat, kullukum musafir. Setiap kamu itu adalah musafir. Setiap kita ini adalah musafir. Jadi kita di dunia ini ibaratnya seperti musafir, orang dalam perjalanan. Nah, akan tetapi ada sahabat bertanya, kalau musafir ya Rasulullah, bila kau istirahat? Kalau memang kita musafir, karena musafir ini berarti kan di tengah-tengah perjalanan, maka ditanyakan oleh sahabat, bila berarti dianggap sebagai musafir. Maka Rasulullah mengatakan, bila istirahat itu adalah idza waqa'a qudamaitu, apabila sudah sampai dua telapak kakimu fil jannah, di surga, atau beristirahat. Makanya kalau jadi perjalanan hidup buat tak pernah ada istirahat, tidak pernah ada istirahat. Contohnya saja, perjalanan hidup kita mungkin dari masa kecil kemudian dimasukkan sekolah, kemudian tamat TK. Apakah sampai di situ? Tidak beristirahat. Ternyata lanjut masuk pendidikan dasar, lanjut lagi pendidikan menengah atas, kemudian kuliah, kemudian cari kerja, kemudian kalau syukur-syukur kuliah lagi sambil cari kerja, habis itu berkeluarga, menghidupi keluarga, sudah menghidupi keluarga, beranak belum? Beranak, gadangan anak, sekolah anak, kuliah anak, baminantu. Sudah
menyentuh, bercucu lelai. Ya Allah, tak pernah berhenti. Makanya Bapak Ibu ya, kalau mengatakan lelah, memang ya Bapak Ibu, sejatinya kita manusia ini ya memang diciptakan ya memang suka berkeluh kesah. Tapi yang dikatakan sebenar beristirahat itu adalah di surga. Makanya Bapak Ibu tidak setuju pernyataan begini, ketika orang meninggal kita ada orang menyampaikan begini, marilah sama-sama kita antarkan ke tempat peristirahatan terakhir. Ya, pusat rute tidak tempat istirahat terakhir Bapak Ibu. Sama Pak, aduh perjalanan berikutnya. Ya, itu subhanallah Pak Ibu, perjalanan hidup aku tujuan. Ya, tujuan. Yang pertama itu alam ruh. Dari alam ruh paiwa ke alam rahim. Dari alam rahim ke dunia. Itu ibaratnya kalau ambil istilah haji, perjalanan haji atau umrah Pak Ibu. Jadi setiap fase itu tuh ada mikatnya. Ya, awak kalau haji atau umrah ya, 5 mikat wak ya, ada yang mikatnya di Bir Ali atau Dzul Hulaifah yang kita kenal. Ada yang di Yalamlam, ada di Dzatu Irqin, ada di Juhfah dan segala macamnya. Tapi Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, di sini kita ibaratkan seperti itu. Jadi ketika seseorang dari alam ruh akan dimasukkan ke dalam alam rahim, ya, maka dia miqatnya adalah ya alam ruh itu. Sebelum dia terlahir ke dunia, maka miqatnya di rahim ibunya. Masya Allah, kan Allah jelaskan tuh bagaimana penciptaan manusia itu. Ya, di dalam surah Al-Mu'minun juga ada. Ya, di dalam surah Ghafir juga ada. Ya, proses-prosesnya itu. Lalu lahir ke dunia. Nah, dunia ini sebagai miqat juga. Miqat untuk kehidupan berikutnya. Miqat untuk di alam barzakh. Ya, miqat di alam barzakh. Nah, Bapak Ibu, miqatnya dunia atau dunia ini menjadi miqat untuk alam barzakh. Inilah yang sebenar miqat untuk kehidupan yang kekal. Makanya mau ngecek tadi bahwa mati itu bukanlah mengantar, ya ketika dikuburkan itu bukanlah mengantarkan tempat peristirahatan terakhir, tapi tempat beristirahat kelima di surga. Sebagaimana ditanya oleh sahabat tadi, bila akan istirahat ya Rasulullah? Istirahat awak kalaulah sampai di tempat kaki di surga. Masya Allah. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jadi ada tujuh tadi ya, 7. Maka yang sudah kita jalani alam ruh, kemudian alam janin, kemudian alam dunia. 3 baru dan alam dunia. Dan 3 masih ditempik miqat nak 3 baru. Nah, kapan kita berangkat untuk berikutnya? Ini kita nak tahu. Sama-sama nak tahu, ya. Entah boleh jadi besok atau lusa atau bulan depan atau tahun depan, Allah a'lam. Ya, karena itu rahasia Allah, tidak ada satupun kita yang tahu. Karena Bapak Ibu yang dirahmati Allah, setentangan ini sudah mengikat kepada rukun iman yang ke-6, yaitu iman kepada qada dan qadar. Allah sudah sampaikan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan, innallaha katabal maqadir. Allah telah catatkan takdir wa surang-surang 50 alfasanah qabla ayyum yakhluqas samawati wal ard. 50,000 tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi. Jadi ciri awak ya, Allah tahu, Allah lah buat takdir wa surang-surang. Ya, bila kalaya ke dunia, siana ka jadi apa awak, siana ka jadi apa awak. Ya. Kemudian subhanallah, ya, ditentukanlah di situ ba'a rezeki awak, sia jodoh awak, bila awak mati ba'a rezeki awak, semuanya sudah ditentukan oleh Allah. Hanya saja kita tinggal menjalani dan melakoni kehidupan dunia ini. Bayangkan Bapak Ibu, alun langit bumi diciptakan ya, 50,000 tahun sebelumnya takdir kita masing-masing sudah ditentukan oleh
Masya Allah, ini luar biasa. Nah, Bapak Ibu, setentangan itu ya, setelah kita nanti alam keempat namanya alam barzakh, ada nanti ya hari berbangkit, kemudian mahsyar, kemudian ada mizan, ada sirat, lalu masuk antara surga dan neraka. Itu penghabisan. Jadi masih panjang perjalanan hidup kita untuk perjalanan berikutnya. Maka tidak bisa kita katakan itu sebagai rohah kematian dari dunia ini. Nah, kemudian ada hal yang kita perhatikan adalah ketika ya Rasulullah SAW, kebiasaan beliau kalau beliau mengimami solat subuh, setelah solat subuh biasanya beliau bertanya kepada sahabat, ya, ada tak di antara kalian yang mimpi dari malam? Ya, selalu ditanyakan, ada tak yang mimpi? Ya, itu ya Rasulullah mau mimpi ini, ya Rasulullah mau mimpi ini, ya Rasulullah mau mimpi ini. Maka Rasulullah akan mentakbir setiap mimpi tadi. Ya, Rasulullah akan memberikan terjemahan mimpi. Tapi dalam sebuah hadis yang pernah diberitakan oleh Samrah Ibnu Jundab dalam kitab Sahih Bukhari, Rasulullah ini pernah, ya, kini ambo nak kananya mimpi kalian. Ambo nak kananya mimpi kalian. Lantas biarlah ambo mencerita mimpi. Nah, ketahuilah Bapak Ibu, mimpi Nabi ini adalah benar. Ya, ar-ru'ya Rasul haqq. Mimpinya para nabi itu adalah benar. Bahkan mimpi nabi itu adalah wahyu. Apa buktinya? Misalnya Allah menyampaikan perintah kepada Nabi Ibrahim menyembelih anaknya melalui apa? Melalui mimpi. Ya, lalu disampaikan kepada anaknya Ismail. Nah, jadi Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, Rasulullah SAW menceritakan mimpi beliau ketika itu. Ataniyal malakani wa akhadhani fantalaqa. Ya, aku didatangi oleh dua malaikat dan aku dibawa jalan oleh mereka. Ya, keduanya membawa pergi jalan. Ya, kemudian dalam perjalanan itu setidaknya ada yang kita catat 8 yang dilihat oleh Rasulullah. Ya, yang pertama adalah ya seorang laki-laki. Ini kita terjemahkan secara bebas. Ambo dek ceramah ndak konsen kalau dulu sambil cerita bersama ceramah. Ya, jadi ya yang pertama ya, ketika seseorang dilihat oleh Rasulullah, dia ini sedang tertidur lelap, ya, sedang tertidur lelap, lalu ada seorang datang, ya, diambilnya batu besar, lalu dipukulkannya ke kepala orang yang tertidur tadi, pecah kepalanya, lalu batu itu mengelinding dan dia bersegera mengambil batu itu. Sembari batu itu diambil, kepala orang ini kembali normal, lalu dipukul lagi, pecah kepalanya, batu itu mengelinding, lalu diambil lagi, seperti itu. Ya, maka Rasulullah melihat itu, subhanallah, mahada. Ya, ada apa ini, gitu ya? Malaikat tidak menjawab apa-apa, cuma boleh mengatakan intaliq, kita teruskan perjalanan. Lalu, ya, perjalanan berikutnya Nabi SAW melihat ada seseorang yang sedang bersandar, ya, dia sedang bersandar. Lalu Bapak Ibu, ya, dia merobek mulutnya ini dengan apa namanya? Ya? Ada di logo TNI AL tah? Jangkar. Ya. Jadi dia merobek mulutnya dengan jangkar. Ya, dirobeknya sebelah kanan ini, lalu dirobeknya dari hidungnya, lalu dirobeknya dari matanya. Setelah robek ini, dirobeknya pula dengan yang sebelah kiri. Ya, ini dirobeknya, matanya dirobeknya juga. Seperti itu. Maka Rasulullah pun melihat, subhanallah, mahadza, ada apa ini? Iya. Maka Rasulullah, ya, tidak mendapatkan jawaban apa dari malaikat, hanya mendapatkan jawaban intalik. Kita teruskan perjalanan. Subhanallah, iya.
Kemudian yang ketiga, ya, yang ketiga lanjut perjalanan itu. Dalam mimpi itu Rasulullah melihat perjalanan ketiga adalah wa ra'aitu tanur. Aku melihat sebuah tanur. Tanur itu apa namanya ya? Tungku ya, tungku besar, dan ketika dilihat tungku di dalam itu banyak laki-laki dan perempuan tanpa busana. Ya. Tanpa busana. Jadi ketika berada dalam tungku tadi, lalu digelorakanlah api di dalamnya, maka yang mengisi atau penghuni daripada tanur atau tungku tadi semuanya manjat ya untuk menghindarkan api itu, dan tidak ada satupun yang selamat dari jilatan api itu. Maka Rasulullah pun melihat penuh dengan keheranan. Subhanallah, ma hadza? Ada apa ini? Iya. Jawaban malaikat tetap sama, intaliq. Teruskan perjalanan. Allahu akbar. Ya. Maka ini mengundang pertanyaan. Kejadiannya aneh-aneh saja. Kemudian lanjut di perjalanan keempat, maka Rasulullah melihat ada taman yang sangat luas lagi indah. Lalu ada seorang laki-laki yang tingginya betul-betul tinggi, dan Rasulullah mengatakan saking tingginya aku tidak bisa melihat wajahnya. Ya, tidak bisa lihat wajahnya, dia saking tinggi mana. Ya, kita bayangkan saja Bapak Ibu, Nabi Adam itu tingginya 60 hasta. Kalau 60 hasta itu 60 meter berarti. Ya, 60 meter tingginya itu. Ya. Menara mesti tanya alam mesti 24 meter tingginya mana enggak katilah seki dia aja dia. Ya. Ini tingginya 60 hasta. Dan Rasulullah tidak bisa melihat wajah orang itu saking tingginya. Dan di sekelilingnya ada wildan. Apa itu wildan? Wildan itu adalah para bidadara. Nah, yang jadi bidadara ini adalah, tolong diingat ini ya. Makanya siapa yang pernah kematian anak dan anak itu wafat sebelum masa balighnya, maka mereka itu yang jadi wildannya. Ya. Bahkan anak-anak orang kafir sekalipun sebelum masa balighnya, ketika diwafat mereka pun jadi wildan, menjadi bidadara. Ya. Nah, jadi Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, Rasulullah pun bertanya, Subhanallah, ma hadza? Ada apa ini? Malaikat pun tetap dengan jawaban yang sama, intalik. Teruskan perjalanan. Seolah-olah malaikat akan melihatkan satu persatu, calik kuah. Nanti engkau akan ambil pelajaran di baliknya. Iya. Nah, kemudian ke perjalanan kelima, ya, beliau melihat ada sebuah istana yang begitu mewah, begitu indah, begitu enak dipandang mata. Lalu ditanyakan oleh Rasulullah, subhanallah, ya, siapa yang menjadi pemilik istana yang mewah dan lagi indah ini? Ya, malaikat pun tidak menjawab apa-apa. Intalik, teruskan perjalanan. Iya. Lalu di perjalanan berikutnya, ya, Nabi SAW melihat orang yang berenang, ya, yusbah ala damih. Dia itu berenang di lautan darah. Ya, lautan darah. Jadi melihat kenyataan seperti ini, Rasulullah pun bertanya, "Mahana? Ada apa ini? Ya, orang sampai berenang di lautan darah." Maka malaikat pun menjawab, intalik. Nah, jadi di terakhir perjalanan, ya, dia berujung perjalanan yang ketujuh, Rasulullah melihat ada laki-laki yang Rasulullah tak senang melihat wajahnya. Ada tak awak mencari orang? Mencari orang tu tak suka cari orangnya dah. Pernah tak cari orang pada itu? Asal mencari ini masih tak suka gitu. Pernah mungkin ya? Mungkin ada. Iya. Mungkin baju adik parangainya mungkin gitu ya. Ya. Nah, jadi Rasulullah melihat orang itu dan Rasulullah tidak suka lihat wajah itu, dan dia berada di tengah-tengah kobaran api.
Ya. Lalu ditanyakan kepada malaikat, siapa orang itu? Aku tidak suka melihat wajahnya. Intaliq. Ya. Kemudian yang terakhir Rasulullah melihat ada satu orang dengan wajah separuhnya elok, separuhnya lagi tidak. Lalu ditanyakan, apa ini? Ya. Maka inilah akhir perjalananmu bersamaku, kata malaikat. Maka aku terangkan satu persatu kepadamu ya Rasulullah. Maka yang pertama tadi, ana pertama tadi. Nang kane lokok jo batu. Urang nang kane lokok jo batu itu, ya, mereka adalah an-naimu 'anis shalah. Orang yang sering tertidur dari masa-masa solatnya. Ya. Apalagi Bapak Ibu, ini banyak kaum muslimin banyak yang lalai di waktu solat subuhnya. Ya, waktu solat subuh. Cok talambit. Sebenarnya bisa sebenarnya bisa kita tuh bangun subuh. Setidaknya Bapak Ibu ada dua keutamaan di bangun subuh. Yang pertama, waktu subuh bangun lalu kita bersedekah. Malaikat yang mendoakan kita, ya Allah gantilah harta yang kita. Yang kedua, Nabi mendoakan umatnya di setiap waktu subuh. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah berkatilah umatku di waktu subuhnya. Itu doa Nabi, berkatilah umatku di waktu subuhnya. Awak subuh mangan. Alaika dapat berkah. Makanya Bapak Ibu, ya, kamu pribadi ini mencoba untuk itu, ya, setidaknya kita mencoba didik itu anak, ya. Jadi biasakan dia bangun sebelum azan subuh. Kalau perlu setelah dia bangun tuh langsung mandi, langsung berwudu, menjelang azan subuh biasakan mengulang hafalan Quran. Coba kita terapkan seperti itu. Makanya gini Bapak Ibu, memang anak-anak kita ni jauh dari berkah. Dia awak salah pola didik. Dijagonya subuh-subuh ibu, dingin dinyo. Dek ulah ibu tadi, lah kadang tangan murid dia menjagoannya. Saya pernah Bapak Ibu ada seorang curhat kepada kita. Baalah boy bana ingin anak ko jago subuh. Tapi dia walah tangan murid dia jago nak amuhnya. Mungkin ada salah pak nak. Apa salahnya? Waktu ketik jambara menjagonya. Ya. Jadi sebenarnya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini menjadi catatan penting bagi kita. Banyak orang lalai subuh dan inilah gambarannya di dalam mimpi Rasulullah SAW. Kemudian yang kedua, orang yang seperti itu adalah orang yang turaddul Quran. Orang suka menolak Al-Quran, tak senang mendengarkan Al-Quran, benci saja Al-Quran. Ya. Ini yang masih pertama nih. Ya, masih yang pertama. Bahkan ihtiram kepada Al-Quran ini saja tidak ada. Ambo tekan apa Ibu? Waktu ketik ikut Quran kok kalau jatuh. Ya, sebenarnya tidak ada syariatnya, ya. Tidak ada. Kalau jatuh Quran kok ambil, lalu dicium, lalu dijunjung begitu. Seperti itulah ihtiram kita, walaupun tidak ada amalan atau apa istilahnya, tapi sepertinya itulah cara orang menghormati Al-Quran. Nah, jadi Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita lihat pula Al-Quran ini subhanallah faedahnya luar biasa. Untuk meraih cinta Allah pun melalui Al-Quran kita baca ini. Bahkan Syekh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, ya, Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengatakan, ya, bahwa di antara orang mendapatkan kasih sayang Allah itu adalah dengan membaca Al-Quran, kemudian dengan mentadabburinya, kemudian memahaminya, lalu memahami maknanya dan mengamalkannya. Misalnya Bapak Ibu, ya, kamu pernah bertanya ke jemaah, berapa lama menghabiskan waktu untuk baca Al-Quran?
khusus surah Al-Baqarah saja. Al-Baqarah saja barang waktu bisa menamatkan. Hah? 2 hari. 2 hari. Hah? 2 jam? Masya Allah, luar biasa. Al-Baqarah kalau membaca. Al-Baqarah 2,5 juz. Ya, 2,5 juz, Bang. Ya, 2,5 Ya. hari. Nah, itu membaca saja, Pak Ibu. Ternyata Umar bin Khattab, Pak Ibu, kalau nyo membaca itu tidak sekedar baca saja. Maka untuk menamatkan Al-Baqarah tu habis dinyo waktu 2 tahun. 2 tahun lama. Bapak 2 tahun selama tu mana? Beliau membacanya, lalu ditadaburi, lalu difahami, lalu diamalkan dulu. Lah bisa diamalkan, jadi balik amalkan seperti itu. Makanya 2 tahun lamanya untuk menyelesaikannya. Masya Allah. Iya. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, ya, ada orang di zaman Rasulullah ini baca Al-Quran. Kalau nyo solat, nanti bacanya 2 sinya. Surah At-Takatsur cie, surah Al-Ikhlas cie. Ya. At-Takatsur cie, Al-Ikhlas cie. Ya. Kalau di awak mungkin At-Takatsur indah dah. Inna a'tainanya mungkin. Itu situ tukar. Tapi Bapak Ibu, ya, karena orang ini senantiasa baca 2 surat itu, maka ada yang mengadukannya kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, orang ko bakut tiap solat bacanya surah Al-Ikhlas setarwih, gitu ya. Maka Rasulullah tidak langsung lo bagi keputusan, tidak ada menghukumi, tidak ada menanggapi, tapi beliau mengatakan, tanyalah kenyo alasannya nyo suka baca surah itu. Ya. Maka ditanyakan kepada orang itu, maka ia mengatakan, ambo suka membaca surah Al-Ikhlas itu karena ada 2 nama Allah yang sangat sukoi. Ada Al-Ahad dengan As-Samad. Al-Ahad yang Maha Esa, As-Samad Maha tempat menggantungkan segala harapan. Maka aku menyukai 2 nama itu. Bahkan Allah sampaikan kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, sampaikan kepada orang itu bahwa aku mencintainya sebagaimana ia mencintai nama. Subhanallah. Ya. Coba Bapak Ibu kan jamak kene ta. Yang jarum bajalan itu jarum gati eta. Coba baca ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Lebih kurang 8 detik untuk surah Al-Ikhlas. Nabi pernah nyampaikan, sianan pernah membaca surah Al-Baqarah 10 kali dalam seharinya, maka Allah siapkan untuknya rumah di surga. Ya. Berarti kalau kali tadi 8 minit 8 detik membaca, kalau kali 10 berarti 160 detik. Berapa? 8 kali 10 detik, 80 detik. Berarti kan samini lewat 20 detik kan tu. Sagitunya dapat rumah di Sarugo. Tanah kini semeter tu nyolam marah. Ya. Itu tanah bro, belum dapat rumahnya leh. Ya. Subhanallah. Iya, boleh kalau di Jakarta. Ya. Jadi subhanallah, ini luar biasanya. Jadi makanya sebaliknya, orang yang tidak senang dengan Al-Quran, maka justru ini ya seperti inilah gambarannya. Kemudian malaikat menerangkan yang kedua. Yang keduanya tadi apa? Orang yang merobek mulut, hidung dengan matanya dengan jangkar tadi. Maka ini adalah orang-orang yang intisyaru ghibah atau kadzdzab. Orang yang menyebar ghibah atau orang suka menyebar dusta. Apalagi Bapak Ibu, kini orang menyebar dusta itu gampang. Di kursnya Sabang sampai Merauke bisa orang tahu. Ya. Makanya berita yang beredar di media-media sosial itu harus hati-hati. Apalagi ini menjelang 2024 nih, banyak berita-berita ini yang akan kita terima belum tentu kebenarannya. Ya. Dan ini menjadi ujian pula kepada kita.
Ya, apakah kita juga termasuk orang yang akan ikut menyebarkan dusta-dusta itu? Nah, ini kita na'udzubillah, hati-hati ya. Jangan sampai kita ikut berdusta dalam hal ini. Pernah nak Bapak Ibu mendengar ceramah seperti ini? Nabi memberi makan kepada pengemis Yahudi buta. Pernah tak? Pernah ya? Padahal itu ketika dilihat kesahihannya tidak ada. Ya. Asia tukang buat cerita yang pertama. Ya. Dulu pernah di Suriah ada namanya Syekh Muhammad Saleh. Ya. Dikabarkan dia bermimpi berjumpa Rasulullah. Dalam mimpi itu diceritakan Rasulullah bersalam dengannya dengan tangan kiri. Ditanyakan dalam mimpi itu, ya Rasulullah, ba aku engkau menyalami ambo di tangan kiri. Ada salah nak daripada diri ambo mengko engkau bersalam ambo di tangan kiri. Apa kata Rasulullah? Ambo tangan kanan pukul latih menyalami para syuhada yang ada di Suriah. Subhanallah. Itu yang diceritakan. Tapi ketika dikonfirmasi kepada orang yang bersangkutan, memang itu mimpi engkau, ternyata tidak. Makanya dalam berdakwah pun hati-hati, tidak boleh betul, ya, tidak boleh betul. Ada kisah-kisah, pastikan itu kisah itu benar atau tidaknya terlebih dahulu. Itu tadi sebagai contoh tadi. Barang mungkin ada ustaz-ustaz yang ceramah menyampaikan kisah Rasulullah dengan pengemis Yahudi itu. Ya, setelah kita coba menilainya, kesahihannya tidak ada. Ya. Nah, kemudian